Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Ardianto Umbumada, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 3 dengan NIM 19010600080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang golongan oksigen. Langsung saja, golongan kalkogen. Golongan kalkogen yaitu golongan sebangsa oksigen yang menempati golongan 6A pada sistem periodik unsur. Unsur-unsurnya yaitu O itu oksigen, S belerang, Se selenium, Te tellurium, dan Po polonium. Selanjutnya unsur-unsur golongan kalkogen. Oksigen adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Selanjutnya, kegunaan oksigen. Kegunaannya itu untuk membantu pernapasan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oksigen digunakan dalam produk baja, plastik, dan tekstil sebagai penyokong kehidupan pada pesawat terbang, kapal selam, penerbangan luar angkasa, dan penyelam. Adapun contoh oksigen dalam air pada gambar di bawah ini, dia seperti gelembung-gelembung. Selanjutnya belerang atau lambangnya itu S. Belerang atau sulfur adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atomnya itu 16. Memiliki ciri-ciri zat padat atau solid, bentuknya non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfit dan sulfat. Selanjutnya, kegunaan dari sulfur. Penggunaan komersialnya terutama dalam fertilizer serta pembuatan bubuk mesium, korek api, insektisida, dan fungisida. Contoh gambar sulfur ini ada di bawah ini. Selanjutnya, selenium atau lambangnya itu Se adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Se dan nomor atom 34. Memiliki ciri-ciri zat padat atau solid termasuk bentuk non-metal, struktur kristal heksagonal. Adapun itu contoh gambarnya di bawah. Selanjutnya, tellurium. Tellurium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Te dan nomor atom 52. Memiliki ciri-ciri zat padat atau solid termasuk metalloid, struktur kristalnya heksagonal. Adapun contoh gambarnya di bawah ini. Selanjutnya, polonium. Polonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Po dan nomor atom 84. Unsur radioaktif yang langka ini termasuk kelompok metalloid dengan tellurium yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan tellurium dan bismut. Polonium digunakan untuk menghilangkan kumpulan arus elektrostatis dalam alat pengionisasi udara. Adapun contoh gambar unsur polonium. Selanjutnya itu ada ciri umum golongan kalkogen dan ciri fisik golongan kalkogen. Contohnya ini pada bagan.
Selanjutnya, kecenderungan golongan oksigen. Klasifikasi ini didukung oleh data tahanan listrik yang sangat rendah bagi logam polonium. Yang kedua itu amonia oksigen. Sifat amonia oksigen mirip dengan nitrogen, yaitu pembentukan ikatan yang sangat kuat dengan menggunakan orbital atomik 2p dan absennya. Selanjutnya itu ada stabilitas ikatan ganda dan sifat katensi. Seperti halnya nitrogen, ikatan rangkap 2 O sama dengan O itu memiliki nilai 494 kJ mol pangkat min 1, sangat jauh lebih kuat daripada ikatan tunggal O strep O, nilainya itu 142 kJ mol pangkat min 1. Selanjutnya ada absennya, orbital D. Oksigen membentuk hanya satu senyawa dengan fluorin, yaitu OF2. Tetap belerang mampu membentuk beberapa senyawa dengan fluorin termasuk SV6 untuk mencapai hingga 6 ikatan kovalent. Atom belerang harus melibatkan orbital D. Dengan demikian tidak ditemuinya senyawa oksigen fluorin yang anak dengan SF6 berkaitan tidak tersedianya orbital D dalam atom oksigen. Yang ketiga itu oksigen. Oksigen dikenal dalam dua bentuk alotrop, dioksigen O2 dan trioksigen atau ozon O3. Dioksigen berupa gas tak berwarna yang memiliki titik didih minus 183 derajat Celcius dan berwarna biru dalam fase cairannya serta bersifat paramagnetik yang dapat dijelaskan secara jitu oleh teori orbital molekular. Dioksigen merupakan gas yang sangat relatif, bereaksi dengan hampir semua unsur kecuali gas mulia, dan larutannya dalam air tidak terlalu besar, itu sekitar 5 gram per 100 ml pada 0 derajat Celcius dibandingkan dalam laboratorium terdapat beberapa cara pembuatan gas oksigen, misalnya pemanasan kalium klorat dengan katalis mangan 4 oksida, demikian juga dekomposisi larutan hidrogen peroksida dengan katalis tersebut menurut persamaan reaksinya itu yang pertama 2KCiO3 solid MnO2 menghasilkan 2KCl solid ditambah O2 gas. Reaksinya kedua itu 2H2O2 akus MnO2 menghasilkan 2H2O liquid ditambah O2 gas. Selain sifat paramagnetik molekul oksigen, ternyata terdapat pula molekul dioksigen yang bersifat diamagnetik, dan ini dapat diperoleh dari reaksi antara hidrogen peroksida dengan natrium hipoklorat menurut reaksi sebagai berikut, itu 2H2O2 akus ditambah ClO pangkat minus akus menghasilkan O2 gas diamagnetik ditambah H2O liquid ditambah Cl pangkat min akus. Perubahan sifat di dalam molekul dioksigen ini dari paramagnetik sesuai dengan dua elektron tak berpasangan menjadi diamagnetik semuanya berpasangan, hanya membutuhkan energi kira-kira 95 kJ mol pangkat min 1. Selanjutnya itu ozon. Ozon berupa gas biru tua, mempunyai titik didih minus 112 derajat Celcius dan bersifat diamagnetik dengan struktur bengkok
5 dan sudut ikatan 117 derajat. Sesuai dengan teori VSEPR, ozon bersifat racun sangat kuat dengan konsentrasi maksimum diizinkan 0,1 ppm. Gas ozon dihasilkan pada daerah tegangan listrik tinggi, termasuk mesin-mesin fotokopi dan printer laser merupakan sumber penyebar ozon di sekitar ruangan kantor. Untuk mengurangi produksi ozon, mesin-mesin tersebut harus dilengkapi dengan filter karbon yang harus diganti secara periodik. Gas dioksigen yang dialirkan melalui medan listrik itu 10-20 kV mampu mengubah dioksigen menjadi ozon dengan konsentrasi kesetimbangan kira-kira 10%. Ozon merupakan oksidator yang sangat kuat, lebih kuat daripada oksigen. Selanjutnya itu 3.1 ikatan kovalen dalam senyawa oksigen. Atom oksigen biasanya membentuk dua ikatan kovalen tunggal, strep 0, strep O, strep, atau suatu ikatan rangkap 2, 0, strep 2. Apabila atom oksigen membentuk dua ikatan kovalen tunggal, maka sudut ikatan dapat berbeda lebih kecil daripada sudut tetrahedral reguler, itu sekitar 109 derajat 28. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron menyendiri sebagaimana diramalkan oleh teori VSEPR. Pada hibridisasi, orbital hibrida yang terbentuk merupakan campuran dari beberapa orbital yang porsinya dapat berbeda bergantung posisinya dalam ruangan, ataupun dapat berubah-ubah berkaitan dengan sifat elektronegativitas substituennya. Jadi misalnya untuk orbital hibrida sp3, ikatan kovalen yang terjadi dapat saja lebih berkarakter S bagi suatu substituen, tetapi dapat juga lebih berkarakter P bagi substituen yang lain. Dalam hal ini Harry A. Byrd mengusulkan aturan empirik bahwa substituen yang lebih elektronegatif memiliki orbital hibrida yang kurang berkarakter S, dan sebaliknya substituen yang lebih elektropositif memiliki orbital hibrida yang lebih berkarakter S. Contohnya, klorin lebih bersifat elektronegativitas. Hibridisasi sp3 bagi atom pusat oksigen dalam OV2 akan kurang berkarakter S atau menjadi lebih berkarakter P, dan akibatnya sudut ikatan V strep O strep V, F strep O strep F mendekat ke arah 90 derajat, yaitu besarnya sudut antara dua orbital P. Sebaliknya juga, karena klorin kurang bersifat elektronegatif daripada oksigen, orbital hibridisasi sp lebih berkarakter S sehingga membentuk sudut yang besarnya ke arah lebih besar dari sudut. Selanjutnya, kecenderungan dalam senyawa oksigen. Beberapa oksida basa lainnya seperti tembaga 2, oksida bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam encer menurut persamaan reaksinya. Oksida logam elektropositif kuat bersifat ionik dalam basa. Misalnya, barium oksida bereaksi dengan air menghasilkan basa. Menurut persamaan reaksinya itu BaO solid ditambah H2O liquid menghasilkan Ba dalam kurung OH 2 kali akus, atau BaO solid ditambah H2O liquid menghasilkan Ba pangkat 12 akus ditambah 2 OH pangkat min akus. Oksida logam elektropositif lemah seperti aluminium, zinc, dan timah bersifat amfoterik, yaitu bereaksi dengan asam maupun basa. Misalnya, zinc oksida bereaksi dengan asam menghasilkan ion kompleks Zn dalam kurung H2O tutup kurung 6 tutup kurung
pangkat 2+ yang sering ditulis lebih sederhana sebagai ion Zn pangkat 2+ dan bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam kompleks tetrahidrososikat 2. Menurut persamaan reaksinya itu ZnO solid ditambah 2H2O pangkat plus akus menghasilkan Zn2+ akus ditambah 3H2O liquid, dan reaksinya kedua ZnO solid ditambah 2OH pangkat min akus ditambah H2O liquid menghasilkan Zn dalam kurung OH tutup kurung 4 kali pangkat 2 min akus. Selanjutnya, apabila suatu logam dapat membentuk lebih dari satu macam oksida, biasanya oksida dengan logam bertingkat oksidasi rendah bersifat basa dan oksigen dengan logam bertingkat oksidasi tinggi bersifat asam. Sebagai contoh, yaitu Cr2 dan O3 bersifat basa, oleh karena itu bereaksi dengan asam menghasilkan garam, sedangkan CrO3 bersifat asam karena dengan air menghasilkan asam kromat. Menurut persamaan reaksinya itu Cr2O3 solid ditambah 6H2O pangkat plus akus menghasilkan 2Cr pangkat 2+ akus ditambah 9H2O liquid. Oksida-oksida non-logam selalu terikat secara kovalen. Untuk non-logam bertingkat oksidasi rendah cenderung bersifat netral, dan untuk non-logam bertingkat oksidasi tinggi cenderung bersifat asam. Sebagai contoh, karbon monoksida dalam nitrogen oksida keduanya bersifat netral, sedangkan karbon dioksida dan nitrogen pentaoksida keduanya bereaksi dengan air membentuk asam. Menurut persamaan reaksinya itu CO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan H2CO2 akus. Selanjutnya, hidrogen peroksida H2O2. Hidrogen peroksida murni berupa cairan hampir tidak berwarna, sangat kental oleh karena kuatnya hidrogen dan bersifat korosif. Struktur molekulnya membentuk dihedral dengan sudut 111 derajat dan sudut ikatan yaitu H-O sebesar 94,5 derajat. Hidrogen peroksida bersifat tidak stabil secara termodinamik, mudah terdisproporsionasi. Menurut persamaan reaksinya itu 2H2O2 liquid menghasilkan 2H2O liquid ditambah O2 gas, delta G nya itu sama dengan min 119,2 kJ mol pangkat min 1. Yang keempat, belerang. Belerang terdapat dalam kerak bumi sebagai unsurnya mineral sulfida dan sulfat, gas H2S dalam gas alam, dan sebagai senyawa belerang organik dalam batu bara dan minyak. Belerang dapat ditimbang menurut Franz, yaitu campuran air super panas dan uap air 160 derajat Celcius dan 16 atmosfer atau atm dipompakan ke dalam tanah daerah mineral belerang melalui pipa besar pertama dan menghasilkan belerang mencair. Udara dengan tekanan sekitar 20-25 atm dipompakan melalui pipa kedua yang lebih kecil yang terdapat dalam pipa besar pertama, sehingga mengakibatkan belerang cair tertekan keluar melalui pipa ketiga untuk kemudian dikumpulkan sebagai. Belerang mempunyai kesamaan sifat dengan oksigen antara lain, yaitu keduanya membentuk senyawa ionik dengan logam aktif dan keduanya membentuk senyawa kovalen seperti H2S dan H2O, CS2 dan CO2, SCl2 dan Cl2O. Tetapi beberapa faktor yang membuat beberapa antara lain adalah panjang ikatan kovalen tunggal O2 adalah 74 pm dan S adalah 104 pm. Elektronegativitasnya itu 0 adalah 3,5 dan S-nya hanya 2,6.
Alotrof belerang yang terdapat antara alamiah adalah S8. Siklooktasulfur yang secara zigzag. Alotrop ini mengkristal dalam bentuk jarum di atas temperatur 95 derajat. Tetapi di bawah temperatur ini diperoleh dua macam bentuk kristal, monoklin dan rombik. Alotrop lain adalah siklohexasulfur, bahkan alotrop siklosulfur dengan anggota 6-20 telah berhasil disintesis, namun yang paling stabil adalah siklodedekasulfur S12. Selanjutnya, hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida berupa gas tak berwarna, berbau seperti telur busuk, dan sangat bersifat racun, melebihi dari hidrogen sianida. Hidrogen sulfida diproduksi secara alamiah oleh bakteri anaerob, misalnya yang terjadi pada proses pembusukan. Dalam laboratorium, gas H2S dipreparasi dari reaksi antara sulfida logam dengan asam encer, seperti besi 2 sulfida dengan asam hidroklorida. Menurut persamaan reaksinya itu FeS solid ditambah 2 HCl akus menghasilkan FeCl solid ditambah H2S gas. Reaksi uji terhadap gas H2S biasanya dengan menggunakan kertas dibasahi larutan timbal 2 yang akan menghasilkan warna coklat hitam PbS. Menurut reaksinya itu Pb dalam kurung CH3COOH 2 kali akus ditambah H2S menghasilkan PbS solid. Struktur molekul H2S mengadopsi bentuk V seperti halnya air, demikian juga H2SE. Namun sudut ikatan menjadi makin kecil dengan menurunnya unsur dalam golongan sudut ikatan pada molekul H2O, H2S, dan H2SE secara berurutan adalah 104,5 derajat, 92,5 derajat, dan 90 derajat. Hal ini berkaitan dengan menurunnya sifat elektronegativitas atom pusat yang paralel dengan berkurangnya pemakaian orbital hidrida sp3 daripada orbital p murninya. Selanjutnya, sulfida. Hanya sulfida logam golongan 1, 2, dan aluminium saja yang larut dalam air. Sulfida ini terhidrolisis oleh air, dan akibatnya larut sulfida bersifat basa sebagai ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut. S2 pangkat minus akus ditambah H2O liquid menghasilkan HS pangkat min akus ditambah OH pangkat min akus. Hidrolisis lanjut akan menghasilkan gas H2 solid yang berbau busuk menyengat. Contoh reaksinya itu HS pangkat min akus ditambah H2O liquid menghasilkan H2S solid ditambah OH pangkat min akus. Sistem natrium belerang merupakan dasar unsur baterai berkemampuan tinggi. Dalam hampir semua baterai elektroda berupa padatan dan elektrolit berupa cairan, tetapi dalam baterai sistem yang dimaksud ini, kedua elektroda natrium dan belerang berupa cairan dan elektrolitnya justru padatan NaAl11O17. Proses yang terjadi pada elektroda pada dilukiskan menurut persamaan reaksi berikut. Contohnya, Na liquid menghasilkan Na pangkat plus NaAl11 O17 tambah elektron. Yang kedua, Ns liquid ditambah 2 elektron menghasilkan Sn pangkat 2 min dalam kurung Na Al11 O17.
Dalam baterai jenis ini berkemampuan tinggi dan dapat diisi ulang. Sayangnya baterai ini ber- beroperasi pada temperatur tinggi 300 derajat Celcius dan tentu saja baterai ini harus dibungkus rapat untuk mencegah terjadinya reaksi antara natrium dan belerang dengan oksigen dan uap air di dalam. Contoh baterai ini pada gambar atas. Selanjutnya, sulfida dimanfaatkan antara lain untuk bahan kosmetik, diantimoni trisulfida (SB2S3) yang berwarna hitam legam dipakai untuk penghitam bulu mata. Unit disulfida strep S. Strep merupakan penghubung silang polimer asam amino dan rambut manusia. Pada tahun 1930, para peneliti di Institut Rockefeller dapat menunjukkan unit disulfida dihubungkan. Penghubung ini dapat diputus oleh sulfida atau molekul yang mengandung gugus strep S strep H dalam larutan sedikit basah. Hal ini merupakan metode pengubahan secara permanen bentuk rambut dan keriting menjadi dua lurus atau sebaliknya. Dalam proses ini, larutan ion tioglikolat HSCH2CO2- disiramkan pada rambut sehingga terjadi penguraian strep S strep penghubung silang menjadi gugus strep SH. Menurut persamaan reaksinya itu 2HSCH2CO2- ditambah strep S strep (rambut) menghasilkan SCH2CO2- ditambah 2 strep S strep H. Dengan menggunakan alat pengeriting atau pelurus, contohnya itu catok, rantai protein rambut kemudian dapat diubah secara mekanik. Penambahan larutan hidrogen peroksida akan mengoksidasi gugus strep S strep H menjadi bentuk ulang, yaitu strep S strep sebagai penghubung silang yang baru kembali. Menurut persamaan reaksinya itu 2 strep S strep H strep (rambut) ditambah H2O2 akus menghasilkan strep S strep H strep (rambut) ditambah 2H2O liquid. Selanjutnya, oksida belerang. Belerang dioksida SO2 dan belerang trioksida SO3. Oksida belerang yang umumnya adalah belerang dioksida SO2 dan SO3 masing-masing dengan titik didihnya itu -10 dan -44,8. Belerang dioksida mempunyai struktur bengkok V dengan sudut O strep S strep O 119 dan panjang ikatan S strep O adalah 1,43 dan belerang trioksida mempunyai bentuk segitiga sama sisi dengan sudut ikatan O strep S strep O 120 dan panjang ikatan S strep O 1,42 pada fase gas. Panjang ikatan tersebut jauh lebih pendek daripada panjang ikatan tunggal S strep O. Itu nilainya 1,63 dan sangat dekat dengan panjang ikatan rangkap 2S strep 2 O 1,40. Bentuk molekul SO2 bersama-sama dengan SO3 SO3O9 dan H2SO4 dapat diperiksa pada contoh reaksinya itu di atas. Selanjutnya, asam sulfat. Asam sulfat berupa cairan kental seperti minyak membeku pada 10,4. Proses pencampuran asam sulfat dengan air sangat eksotermis. Oleh karena itu, pada pengenceran berbeda dan belerang dioksida asam sulfat menurut persamaan reaksinya itu SO3 gas ditambah H2O liquid menghasilkan H2SO4 liquid. Asam sulfat pekat harus dituangkan secara perlahan ke dalam air, bukan sebaliknya, dan
Sambil diaduk secara terus-menerus, asam sulfat murni mempunyai sifat hantaran listrik yang signifikan sebagai akibat sebab ionisasinya menurut persamaan reaksinya itu ada 3. Yang pertama 2H2SO4 liquid setimbang H2O dalam kurung H2SO4 ditambah H2S2O7 dalam kurung H2SO4. Itu reaksinya kedua itu. Dan reaksinya ketiga. Selanjutnya asam sulfat sebagai suatu asam. Asam sulfat encer sering digunakan sebagai suatu asam. Asam sulfat encer adalah asam kuat diprotik membentuk dua anion ion hidrogen sulfat HSO4- dan ion sulfat SO42- menurut persamaan ionisasi sebagai berikut: H2SO4 akus ditambah H2O liquid setimbang H3O plus akus ditambah H2SO4 minus. Ka sangat besar. Persamaan kesetimbangan pertama terletak jauh lebih menggeser ke arah kanan dan daripada persamaan kesetimbangan keduanya itu, yaitu yang persamaannya itu yang HSO4 minus akus ditambah H2O liquid setimbang H3O plus akus ditambah SO4 minus. Ka-nya itu Ka2 nya itu 1 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya asam sulfat sebagai pengering terhadap air. Asam sulfat pekat mempunyai kemampuan melenyapkan komponen air dan struktur formula suatu senyawa. Sebagai contoh, gula dapat diubah menjadi karbon dan air oleh asam sulfat melalui suatu reaksi eksotermik yang spekuler. Sebagai contoh reaksinya itu Cl12H12O11 solid ditambah H2SO4 liquid menghasilkan 12C solid ditambah 11H2O gas ditambah H2SO4 akus. Fungsi asam sulfat yang demikian ini sangat penting dalam banyak reaksi kimia organik. Sebagai contoh, penambahan asam sulfat pekat pada etanol akan menghasilkan etana C2H4 atau etoksi etana atau dietil eter C2H5 2 kali O, bergantung pada kondisi reaksi yang bersangkutan. Menurut persamaan reaksinya itu ada 3, itu Cr2H5OH liquid ditambah H2SO4 liquid menghasilkan C2H5OSO3H akus ditambah H2O liquid. Reaksinya kedua itu dan reaksinya ketiga. Selanjutnya asam sulfat sebagai pengoksidasi. Asam sulfat pekat mempunyai kemampuan menggantikan suatu atom hidrogen suatu senyawa organik dengan gugus asam sulfonik min SO3H seperti contoh berikut. Reaksinya H2SO4 liquid ditambah CH3CN6H5 liquid menghasilkan CH3CN6H4 SO3H solid ditambah H2O liquid. Selanjutnya asam sulfat sebagai suatu basa. Suatu asam Bronsted-Lowry hanya dapat bertindak sebagai basa apabila ditambahkan pada suatu donor proton yang lebih kuat. Asam sulfat adalah asam yang kuat, oleh karena itu hanya asam sangat lebih kuat saja seperti asam fluorosulfonat yaitu mampu memaksa asam sulfat bertindak sebagai basa. Menurut persamaan reaksinya itu H2SO4 liquid ditambah H2SO3F liquid menghasilkan H2SO4 plus dalam kurung H2SO4 ditambah SO3F pangkat min dalam kurung H2SO4.
Selanjutnya, pembuatan asam sulfat. Asam sulfat merupakan bahan kimia yang diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatannya baik menurut proses kontak maupun kamar timbal selalu menggunakan belerang dioksida yang dapat disiapkan dari pembakaran lelehan belerang dan udara kering. Contoh reaksinya itu es solid ditambah O2 gas menghasilkan SO2 gas. Oksida lebih lanjut dapat dilakukan dengan mencampurkan belerang dioksida dan udara kering kemudian mengalirkan lewat katalisator V2O5 dalam suatu pendukung inter pada temperatur 400 sampai 500 derajat Celcius, maka akan terjadi reaksi SO2 gas ditambah 1/2O2 gas menghasilkan V2O5 menghasilkan SO3 gas. Itu 400 sampai 500 derajat Celcius. Selanjutnya, garam oksi belerang. Pada garam oksi belerang terdapat beberapa senyawa subtopik yaitu sulfat SO4. Sulfat dan nitrat adalah garam yang paling banyak dihadapi untuk keperluan dengan alasan antara lain pertama itu sebagai besar sulfat larut dalam air sehingga sangat berfungsi sebagai sumber kation logam kecuali PbSO4 putih dan basa dan BaSO4 putih. Yang kedua, anion sulfat bukan agen pengoksidasi ataupun produksi sehingga dapat membentuk garam baik dari logam dengan tingkat oksidasi rendah maupun tinggi. Misalnya besi 2 sulfat dan besi 3 sulfat. Yang ketiga, ion sulfat merupakan basa konjugasi dan dari asam yang mendarat kuat, ion hidrogen sulfat. Oleh karena itu, ion sulfat tidak akan mengubah secara signifikan nilai pH suatu larutan. Yang keempat, garam sulfat cenderung stabil oleh pemanasan. Garam sulfat umumnya dibuat melalui 3 macam reaksi. Yang pertama antara lain itu NaOH dengan H2SO4. Encer menurut persamaan reaksinya itu 2 NaOH akus ditambah H2SO4 akus menghasilkan Na2SO4 akus ditambah 2 H2O liquid. Kedua, reaksi antara logam elektropositif seperti zinc dan asam sulfat encer menurut persamaan reaksinya itu Zn solid ditambah H2SO4 akus menghasilkan ZnSO4 akus ditambah H2 gas. Contoh yang ketiga, reaksi antara garam karbonat misalnya tembaga 2 karbonat dengan asam sulfat encer menurut persamaan reaksinya itu CuCO3 solid ditambah H2SO4 akus menghasilkan CuSO4 akus ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Uji sulfat umumnya adalah dengan penambahan ion barium untuk memperoleh endapan putih barium sulfat. Menurut persamaan reaksinya itu Ba2+ akus ditambah SO4+2- akus menghasilkan BaSO4 solid. Selanjutnya, hidrogen sulfat HSO4. Seperti halnya hidrogen karbonat, hanya logam-logam alkali dan alkali tanah yang mempunyai kerapatan muatan yang cukup rendah yang mampu menstabilkan kation-kation besar dengan muatan rendah dan fase padat. Nilai ionisasi kedua asam sulfat sangat besar sehingga garam hidrogen sulfat bersifat asam sebagaimana ditunjukkan pada persamaan reaksi HSO4 pangkat min akus ditambah H2O liquid menghasilkan H3O+ akus ditambah SO4+2- akus. Hidrogen sulfat dapat dipreparasi dengan mereaksikan stoikiometrik natrium hidroksida dengan asam sulfat dan kemudian menguapkan larutannya. Selanjutnya, sulfit SO3. Walaupun sesungguhnya asam sulfit sebagian besar merupakan larutan belerang dioksida dalam air, garam sulfit maupun hidrogen sulfit benar-benar ada. Natrium sulfit dapat dipreparasi dengan mengalirkan gas belerang dioksida ke dalam larutan natrium
hidroksida menurut persamaan reaksinya 2NaOH akus ditambah SO2 gas menghasilkan Na2SO3 akus ditambah H2O liquid. Ion sulfit merupakan agen reduktor mengalami oksida menjadi ion sulfut menurut persamaan reaksinya SO3 pangkat 2- akus ditambah 3H2O liquid menghasilkan SO4 pangkat 2- akus ditambah 2H3O plus akus. Selanjutnya tiosulfat. Ion tiosulfat mirip dengan ion sulfat, kecuali bahwa salah satu atom oksigen diganti dengan atom belerang. Tio merupakan awalan yang berarti belerang. Kedua atom belerang ini mempunyai lingkungan yang sama sekali berbeda. Tambahan atau belerang bertindak mirip sebagai ion sulfid. Tingkat oksidasi bagi atom belerang pusat adalah +5, sedangkan bagi atom belerang tambahan adalah -1. Natrium tiosulfat pentahidrat dapat dipreparasi dengan mudah dengan mendidihkan belerang dalam larutan sulfit. Menurut persamaan reaksinya SO3 pangkat 2- akus ditambah S solid menghasilkan S2O3 pangkat 2- akus. Selanjutnya ion tiosulfat tidak stabil dalam pemanasan sehingga akan mengalami disproporsionisasi menjadi 3 spesies dengan tingkat oksida belerang yang berbeda, yaitu sulfat, sulfida, dan belerang. Menurut persamaan reaksinya itu 4Na2SO2 solid plus menghasilkan 3Na2SO4 solid ditambah Na2S solid ditambah 4S solid. Tiosulfat bereaksi dengan asam membentuk endapan kuning belerang dan gas belerang. Dioksida menurut persamaan reaksinya itu S2O3 pangkat 2- akus ditambah 2H3O plus akus menghasilkan H2S2O3 akus ditambah 2H2O liquid. Reaksi yang kedua, H2S2O3 akus menghasilkan H2O2 liquid ditambah S solid ditambah SO2 gas. Ion tetrationat mengandung jambatan atom belerang. Analog dengan ion peroksidisulfat S2O8 pangkat 2- campuran dingin larutan tiosulfat dan besi 3 menghasilkan senyawa kompleks ungu logam yang khas bagi ion bis tiosulfato ferat 3. Menurut persamaan reaksinya 2S2O3 pangkat 2- akus ditambah Fe pangkat 3 plus akus menghasilkan Fe dalam kurung S2O3 kurung 2 pangkat 2- akus. Hasilnya ungu logam. Selanjutnya kimia fotografi. Ion tiosulfat khususnya sangat penting dalam fotografi. Film dilapisi dengan perak bromida AgBr selama pengambilan gambar dengan film hitam putih. Cahaya mereduksi sebagai ion perak menjadi logam perak dalam bentuk mikrokristal perak bromida. Biasanya dihasilkan 10 hingga 100 atom logam perak. Jumlah ini tentu terlalu kecil untuk dilihat, dan oleh karena itu proses tahap pertama adalah menambahkan suatu developer atau pengembang, biasanya hidroguninon C6H6O2 atau P-strep C6H4OH. Selanjutnya halida belerang. Senyawa penting belerang halogen adalah belerang fluorin
dan belerang klorin. Belerang fluorin membentuk dua senyawa yaitu belerang heksafluorida SV6 dan belerang tetrafluorida SV4. Belerang heksafluorida berupa gas tak berwarna, tak berbau, tidak relatif berdaya racun serta stabil. Oleh karena itu, gas ini dapat dimanfaatkan sebagai insulator dalam listrik bertegangan tinggi pada tekanan 250 kPa. Gas ini mampu mencegah terjadinya loncatan muatan antar dua beda potensial 1,00 MV dengan jarak pisak 5 cm. Gas ini juga digunakan pada jendela kaca. Belerang tetrafluorida SV4 ternyata berupa gas sangat relatif terurai dari udara lembab atau air menjadi belerang dioksida dan halogen fluorida. Menurut persamaan reaksinya, SV4 gas ditambah 2H2O liquid menghasilkan SO2 dan 4HV gas. Sifat karakteristik gas ini sangat mungkin berkaitan dengan adanya pasangan elektron yang menyendiri pada posisi terbuka dan dari suatu bangun jungkat-jungkit terdistorsi, hasil turunan dari bangunan bipiramida segitiga sebagaimana diramalkan oleh teori VSEPR. Sekian penjelasan materi mengenai golongan oksigen. Jika ada salah pengucapan kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.